tahun kuda. Di awal tahun kuda kelihatan keberuntungan Fendi lebih bagus daripada Domi. Domi harus dapat dari pohon angpau, dia harus pose sebagai pohon. Pohonnya. Tantangannya sebagai pohon. Tapi Kamu dapat uang beneran ya? Bener. Dan nanti dapat kue keranjang juga. Nggak apa-apa, kamu kan dapat kue keranjang sama kaos juga. Besok berarti aku minta Entertainment News jadwalnya 4 kali sehari aja. Oh, 4 kali sehari. Iya ya, untuk nutupin. Untuk nutupin tadi nggak dapat angpau ya. Iya, bete. Oke, tapi kita lihat keberuntungan ya. Di sini ada pakarnya. Ini ahli Feng Shui. Kita bisa nanya sebetulnya tahun kuda ini maknanya apa? Keberuntungan kalian gimana? Apakah aku akan mendapat jodoh atau tidak? Curcol tetap. Aku pengen nanya itu. Oh itu, ya aku pengen nanya itu. Di sini sudah ada Johar Koh atau Pak Koh. Komsi Pak Apa kabar Pak? Selamat datang. Tuh kan semua pakai merah. Gak apa-apa ya karpet aku merah sama. Sepatunya merah kok. Sepatunya merah. Kita gak janjian ya. Iya. Nggak janjian karena lagi Imlek ya. Iya. Jadi Pak Koh mau tanya, sebelum ini lihat wajah-wajah mereka sudah ingin tahu banget keberuntungannya di tahun ini, tahun kuda. Tapi sebetulnya arti dari ini tahun kuda apa tadi? Kuda kayu ya. Kuda kayu, betul. Jadi artinya apa sih tahun kuda kayu itu? Akan seperti apa kira-kira Iya, jadi tahun ini? Sebenarnya sekarang ini kita masih belum memasuki tahun kuda kayu sebenarnya. Belum ya, oke. Karena perayaan Imlek sendiri itu sebenarnya hanya perayaan tahun baru tradisi. Oke. Sedangkan menurut perhitungan Feng Shui itu tahun kuda baru mulai 4 Februari. Oh Februari ya, Ya, oke. jadi itu baru kita memasuki tahun kuda. Oke, jadi sekarang kita baru akan menyambut nih ya. Betul, Oke. sebenarnya itu kalender resmi yang dipakai oleh Feng Shui sebagai perhitungan. Oke, jadi 4 Februari. Betul. Masih minggu depan nih ya. Oh Iya. nanti iya minggu sebentar lagi. Sudah udah dekat, hari ya. lagi. Nah jadi apa sih kuda kayu itu? Akan seperti apa tahun kuda Oke. kayu itu? Kalau kita lihat elemen dari kuda kayu sendiri, itu elemennya adalah kayu dan api. Iya. Ya. Oh. Kemudian kayu dan api itu berarti dalam siklus hubungan antara 5 elemen di dalam Feng Shui itu antara kayu dan api itu akan membuat api itu cukup besar. Iya, karena Iya, kayu, karena ya. ada kayu, ada Iya, api. Jadi oke. kayunya cukup besar dan kalau kita lihat pengaruhnya berarti tahun ini akan lebih panas. Ya. Kalau kita misalnya lihat ke katakan politik, Oke. suhu politiknya bisa cukup panas karena apinya panas besar. banget. Gitu. Iya. Seperti Oke. itu. Sudah kelihatan sih di awal-awal ya, seperti gimana. Terus apa lagi? Dan juga sebenarnya hubungan antara kayu dan api ini kita bisa melihat misalnya ramalan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2014 ini seperti apa. Dan juga mungkin bisa ke keberuntungan beberapa sio seperti apa gitu loh. Nah, sio-sio yang akan beruntung, yang akan bersinar di kuda kayu ini apa aja? Kadang-kadang kan ada gitu-gitu ya, sio Betul, ini nanti ya. sedikit meredup, sio ini sedikit apa aja? Ya, secara umum bisa dikatakan dari 12 sio itu, sio-sio yang cukup beruntung di tahun ini adalah salah satunya sio macan. Ya, sio macan itu cukup beruntung ya. Aku ya? Iya. Berarti lebih beruntung daripada tahun lalu. Lebih beruntung dari tahun lalu? Iya. Kemudian sio lain seperti sio anjing. Sio anjing, Sio anjing oke. juga cukup baik keberuntungannya Ada tahun yang anjing? ini. Ya, Enggak. ya. Oke. Kok nggak enak ya Mbak? Oh iya, belum. Nanti sebentar. Mungkin nanti disebut. Nanti disebut. Apalagi Pak Ko? Sio kambing juga. Ada yang kambing? Enggak Iya, juga. Rajata Enggak kambing, juga ya, anak iya. kambing. Enggak ada, oke. Mungkin nanti Ya, disebut. itu Lagi, Pak Ko? tiga sio yang keberuntungannya cukup baik dalam hal keuangan khususnya. Dalam hal keuangan? Betul. Iya. Oh, dalam Tenang, hal kamu mau apa keuangan. rumah? Ya. Nanti aku beliin. Oke, Teh. Oke, Tapi terus? jangan khawatir karena perhitungan Feng Shui sebenarnya lebih detail. Jadi tidak dilihat hanya sionya saja, tapi Iya. juga kita melihat jam lahir misalnya. Oh, jamnya. Ya. Jadi saya berikan contoh misalnya bagi orang-orang yang lahir di antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Aku semua. Iya. Aku jam 4 pagi, kata Mama kalau nggak salah. Kalau tidak salah Iya. ya iya. Keberuntungan. Karirnya dan bisnisnya kalau melakukan bisnis sangat baik. Jadi perkembangan karir itu sangat pesat. Pak Ko nanti dapat ini 2. 3 boleh kan? 3 boleh, 3 ambil semua satu piring. Berarti Sarah Show nanti sharingnya Iya. tinggi terus nih. Enggak Iya. tahu. Ya terus, oh jadi waktu juga menentukan ya? Jam lahir menentukan Iya. ya. Kemudian jam lahir di antara jam 11 siang sampai jam 3 siang. 3, oke, jam 11 sampai jam 3 Kemudian juga jam ya? 7 malam sampai jam 21. Itu juga keberuntungan. termasuk orang yang akan mempunyai karir yang akan meningkat cukup signifikan di tahun 2014. Wow, oke. Jadi selain melihat sio, kita juga melihat jam lahir. Jam. Nah,
Nah, ini kalian ada yang mau ditanya, kamu sionya apa Domi? Kamu dari tadi sudah kayak deg-degan banget. Sionya apa boleh tahu? Naga saya. Naga. Fendi apa sih? Di jam Sama berapa? naga. Oh, Ya, naga sama-sama juga. naga ya. Mungkin tadi Sama-sama kita sudah naga. sempat bincang-bincang dengan Fendi. Iya. Karena jam lahirnya cukup baik, Iya, makanya iya. mungkin Fendi tadi dapat angpau nih, Langsung. dapat uang. Iya, bagus Karena jam tuh dia. lahirnya Tapi aku nggak ada. Karena tahun jam ini. lahirnya. Betul. Kalau kamu jam lahirnya jam berapa, Aku lupa, Domi? tunggu sebentar. Apa ya? Aku antara jam tengah malam apa jam 10 pagi kalau nggak salah. Aku juga lupa sih. Oh, jauh banget ya antara tengah malam sama jam 10 Nggak, pagi. aku lupa, benar-benar lupa. Jauh. Kayak 10 Jauh pagi deh banget. kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Oke, 10 pagi. Ya, kalau 10 pagi misalnya jam lahirnya, Iya, iya. berarti mungkin di tahun ini karirnya tantangannya lebih besar. Oh, Tantangan saya lebih suka. besar. Tantangan Oh, lebih besar. bagus. Ya, iya. Sebenarnya ada sisi positifnya juga. Iya, Jadi betul. dianggap aja sebagai kesempatan untuk belajar, Betul. kesempatan untuk menghadapi tantangan itu. Iya. Ya, pada saat nanti setelah tahun depan pengalamannya lebih banyak gitu loh, seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut Feng Shui. Betul Feng Shui. Iya. Dan Jadi ya, Feng Shui itu kita bisa lihat dari jam ya, betul, dari iya. shio. Itu perhitungan yang lebih mendetail. Yang lebih mendetail. Ya, dan seperti tadi yang lebih beruntung. Iya. Kemudian ada juga Feng Shui menghitung beberapa shio yang tahun ini harus lebih ekstra hati-hati. Harus hati-hati, Ya, oke. ekstra hati-hati. Seperti apa? Siapa aja tuh yang Itu harus hati-hati? shio tikus tentunya. Tikus. Ya, itu lebih ekstra hati-hati di keuangan. Jadi Oh. pengeluarannya mungkin tahun ini lebih besar. Nah, Ya. didengar tuh yang tikus Ya. ya, keuangan hati-hati. Dan juga yang lahir di antara jam 11 malam, sampai jam 1 dini hari. Oke, 11 sampai Ya, 1. karena itu perhitungan feng shui adalah termasuk jam tikus. Oke. Jadi kalau yang lahir di antara jam itu sama tantangannya di bidang karir maupun bisnis di tahun ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar ya Ya, tantangannya ya. betul. Jadi harus waspada juga ya. Betul. Nah, kalau tadi dibilang di kuda kayu ini lebih panas. Tadi bicara politik misalnya, keadaannya lebih panas. Berarti dalam percintaan lebih panas dong. Berarti bagus kan? Itu ada perhitungannya tersendiri. Oh. Jadi kalau misalnya kalau berbicara mengenai cinta maupun Jodoh apa mendapatkan gitu, jodoh gitu ya. ya. Sama tahun ini Iya. ya tahun kuda terhadap sio-sio apa saja yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan jodoh kalau belum punya jodoh. Coba apa aja? Semua pengen dengar, bukan cuma saya aja kok, Pengen Pak. tahu juga ya. Jadi sio-sio seperti apa? Salah satunya sio ular. Ular itu kesempatan dapat jodohnya lebih baik maksudnya? Kalau belum punya pasangan, Kalau belum punya tahun ini pasangan, ular. kesempatannya jauh-jauh lebih besar daripada tahun-tahun yang Langsung lain. aja teh Oh. macan gimana? Oh itu ya, Domi pengen tahu macan. Aku membantu. Iya, Domi Ya, pengen tahu. kemudian sio ayam, Ayam. ya kemudian sio kerbau. Jadi 3 sio ini Oh, kesempatan untuk mendapatkan pasangannya, mendapatkan jodohnya Akan baik ya? akan jauh lebih besar, Jauh lebih di besar. tahun 2014 ini. di tahun 2014 ini. Dan Semoga Teh didengar semua yang berhati-hati. ngedengar pasti gini. Disebut sio aku. Kalau tapi ada yang duduk gini. Hah, sio aku apa ya? Ngecek dong, langsung dicek. Dicek, Gampang iya. kok itu diceknya ya. Betul, iya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung Apa ada ya? Pako di sini. Apa ya? Fendi. Coba Fendi, kamu mau tanya? Kalau naga percintaannya juga panas ya tahun ini. Ya, secara umum keberuntungan naga boleh dikatakan cukup baik sih tahun Iya, ini iya. ya secara umum. Tapi seperti yang saya katakan, sebenarnya feng shui itu kita tidak bisa hanya melihat sionya saja, Iya. tapi Tapi seperti yang beberapa sio yang saya katakan detail. baik itu karena pengaruhnya ekstrim. Iya. Jadi seperti sio macan, kambing, dan anjing itu lebih ekstrim baiknya, jadi pengaruhnya lebih terasa. Oh, jadi iya, bisa oke. dikatakan sio itu keberuntungannya Lebih baik. karena Ya, lebih terasa betul. ya. Waduh, terima kasih banget. Dan sebagai tanda terima kasih, tadi Fendi aku belum kasih ini ya, ini buat Belum. Fendi ya. Nah, karena tadi membacakan untuk semuanya, saya kasih 2 ini untuk Dua ya. keluarga. Dan Ekstra. ada pohon angpau. Saya boleh tahu kalau Pako apa sionya? Saya sionya ular. Sionya ular. Betul. Wah, Pako berarti sudah dapat pasangan ya, Pak? Sudah lah. Oh, sudah. Tadi saya mau bilang, Pak, selamat. Oke. Kalau gitu, silakan pilih angpau aja deh, Pak ya. Kita lihat nih Bapak bagaimana keberuntungannya di sini. Silakan sebelum angpaunya diobrak-abrik sama Domi. Ya, Gitu ya. boleh silakan. Domi dari tadi udah bilang gini untuk tim kreatif ya, jangan kaget nanti kalau misalnya bisa. Sepohon-pohonnya kayak aku bawa pulang deh. Sepohon-pohonnya mau ditarik aja kayaknya boleh. Bisa nggak? Ya. Ditarik aja ya. Coba Silakan nih. dibuka. Kita lihat keberuntungannya. Siapa Kalau lebih hoki nih? Kalau uang kalau lagi juga aku berarti pulang Domi yang sih. memang
Kenapa Pak ngeliat ke saya gitu Pak? Dapat uang 1 juta. Oh serius Waduh. Pak? Kayaknya uang saya salah sempet deh Pak. Coba boleh dilihat Pak, dapat apa? Oh, mungkin salah lihat ya. Dapat tantangan. Kita kesini Pak Ko. Dapat tantangan. Iya. Bapak suka nonton acara ini Pak? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Betul. Aduh saya tersanjung, terima kasih Bapak. Sekarang bisa nonton di YouTube. Ada channel sendiri di YouTube ya Pak ya? Iya. Nanti bisa nonton. Apa tantangannya boleh dibuka? Boleh kita baca ya? Tantangan menirukan Sarasehan saat membawakan acara. Gak usah Bapak, Bapak gak usah niruin saya tuh unik sekali Pak, susah ditirunya. Tapi Betul, Bapak itu boleh unik. menutup acara ini untuk saya. Nanti saya kasih kaos sama kue keranjang 1 lagi. Jadi 3 Pak bawanya. 3 ya? Ya. Silakan Bapak tinggal bilang terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi besok dengan membawa acara yang kece banget. Jangan lupa kece banget itu kuncinya di sini Pak ya. Silakan Pak Ko. Ya, terima kasih ya telah menonton acara ini dalam acara yang Sarasehan judulnya. Yang kece banget. acara Sarasehan yang kece banget. Iya, selamat malam.